Baiklah, Bapak Ibu, perkenalkan saya Dinaria Manuru ingin menyampaikan satu pemahaman tentang gizi yang seimbang bagi ibu hamil. Nah, di sini saya bertanya kepada Ibu Laila dan Bapak, apakah sudah pernah mendengarkan gizi yang seimbang untuk ibu hamil? Belum pernah ya? Iya. Ya, sekarang saya ingin membagikannya. Nanti ketika saya sampaikan ibu lebih mengerti lagi untuk gizi yang seimbang untuk ibu hamil dan bayinya ya. Mengapa gizi seimbang itu penting bagi ibu hamil? Nah, gizi seimbang itu untuk ibu hamil adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan ibu selama kehamilan dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Nah, gizi seimbang sangat penting, terutama pada ibu yang sedang hamil untuk keperluan dirinya sendiri dan juga kepentingan janinnya, untuk pertumbuhan janinnya. Keadaan gizi yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Berarti dalam arti asupan yang kita masuk itu berguna untuk ibu dan janin. Jangan cuma ibaratnya untuk ibu, tapi janinnya juga. Serta persiapan untuk nanti kalau kita menyusui tetap pengaruh. Ada orang yang menyusui udah melahirkan gak ada ASI kan. Nah, itu berpengaruh memang dari gizi yang dari dia sejak hamil. Nah, di sini ada sedikit sambutan dari saya, boleh saya bertanya? Nanti kita kalau udah selesai nanti saya sampaikan. Kalau misalnya iya. Ya, saya lanjut. Tumbuh kembang bayi, misalnya itu tadi kan untuk ASI-nya, bahkan untuk tumbuh kembang bayi tadi sampai dia lahir. Nah, pada 3 bulan kehamilan, kebutuhan makanan naik perlahan-lahan. Tapi pada bulan-bulan selanjutnya, pertumbuhan janin yang dikandung tumbuh dengan pesat. Sehingga makanan yang dibutuhkan juga meningkat. Nah, pertumbuhan berat badan yang diharapkan pada ibu hamil. Nah, pada trimester pertama itu maksudnya dari minggu yang pertama kita hamil sampai dia umur 3 bulan. 3 kali ini berarti 12 minggu. Di situ yang dibutuhkan trimester paling sangat saat ini terjadi pembentukan dan pertumbuhan otak bayi, saraf-sarafnya, jantungnya, organ-organ reproduksi janin. Pada saat yang sama, kemungkinan nafsu makan ibu akan berkurang karena mual-mual dan muntah. Tidak heran jika kenaikan bobot ibu pada trimester pertama tidak banyak. Bahkan kurang berat badan malah turun 1-2 kilo. Ini tadi malah 4 kilo. Jangan khawatir, janin kurang nutrisi karena tubuh Anda akan selalu memprioritaskan kebutuhan janin, baik itu melalui diambil dari ibu. Kalau misalnya ibu enggak konsumsi pun, tapi janin tetap diusahakan, diprioritaskan, maksudnya dikhususkan untuk perkembangan bayi. Maka dari itu, dari ibu akan diambil, akhirnya kebutuhan ibu yang kurang. Maka dengan itu, dan makanan ringan lainnya, misalnya ibu harus dipacu makanannya, berikan makanan yang porsi kecil tapi sering, sedikit tapi sering. Misalnya seperti susu, telur, buah-buahan, asupan lainnya. Misalnya sup-sup kah boleh ya untuk menutrisi ibu. Dan makanan ringan misalnya seperti biskuit atau krekes dan sebagainya yang selera ibu, sesuai selera ibu masing-masing. Nah, seperti tadi kan ibu bilang hanya asam. Jadi kalau bisa di sini tidak dianjurkan. Nah, untuk trimester kedua itu berarti usia bayinya umur 12 minggu sampai ke 7 bulan atau 28 minggu. Nah, pada trimester kedua nafsu makan ibu biasanya pulih sehingga berat badan meningkat rata-rata 35 gram sampai 4 kilo. Ibaratnya itu 3 on sampai 4 on berat badannya pada pertamanya ya, minggu pertamanya. Dalam trimester ketiga, pertumbuhan janin pun meningkat. Sebagian besar berat badan Anda terserap untuk pertumbuhan berat janin. Kebutuhan akan zat gizi tenaga seperti nasi, roti, singkong, gula, minyak, santan, dan lain-lain lebih banyak diperlukan pada saat ini. Sayur, lauk-lauk, dan buah-buahan berwarna. Tambahan kalori dan protein biasanya itu dibutuhkan 3,85 kalori dan proteinnya 12 gram. Terdiri dari, misalnya trimester ketiga ini kita dibutuhkan nasi itu setengah piring, ikannya setengah potong,
tempe 1 potong, sayuran 1,5 mangkok. Sayurnya banyak berarti Bu ya. Minyak setengah sendok makan. Itu tadi minyaknya bukan diminum gitu ya, tapi misalnya untuk kita masak apa itu pasti ada. Nah, trimester yang ketiganya itu 28 minggu tadi sampai dia lahir. Kebutuhan gizinya seperti apa kita lihat. Meski pada minggu ke-28 pertambahan polimer darah ibu hampir mencapai puncaknya, namun secara keseluruhan pertumbuhan berat badan pada trimester ini kembali melambat. Nah, di sini diatur juga untuk minggu ke 28 sampai ke lahir itu diatur juga, tidak seperti trimester yang kedua banyaknya. Pada janin mengalami tumbuh dan perkembangan sangat pesat. Umumnya nafsu makan ibu sering lapar. Jangan makan yang berlebihan sehingga berat badan tidak naik terlalu banyak. Nah, ini minggu ke-28 sampai lahir. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak dan hidrat arang seperti makanan yang manis-manis dan gorengan dikurangin. Bahan makanan sumber gizi, pengatur, dan pembangun perlu diberikan lebih banyak dibanding pada kehamilan yang trimester kedua yang sebelum 7 bulan tadi. Karena selain untuk pertumbuhan janin sangat diperlukan ibu sampai untuk proses persalinan, pada masa ini lambung menjadi sedikit terdesak. Kalau udah besar berarti otomatis sedikit jadinya masuk makanan karena udah semakin sempit. Dan ibu merasa penuh, karena itu diberikan makanan dalam porsi makanan asal sedikit sering, balik ke trimester pertama tadi. Gizi yang diperlukan ibu hamil pada saat itu, 28 minggu sampai lahir, itu berat perkembangan janinnya di minggu terakhir tadi, dari 28 sampai ke lahir, berat janinnya 2,5 sampai 3,5 kilo. Diusahakan di trimester ketiga tadi ya. Karena plasentanya setengah kilo, cairan ketubannya 0 sampai 1 kilo, darahnya 2 kilo, cairan tubuh 1,5. Jadi berat badan ibu memang di trimester ini tadi semakin besar. Yang di berat badan tambahannya maksudnya, itu tadi isinya berat badan bayinya 2 sampai 3,5 kilo, hari-harinya itu setengah kilo, cairan ketubannya 1 kilo, darahnya 2 kilo, cairan tubuh 1,5 kilo. Nah, di sini ada lagi berat rahim kita, kandungannya itu menjadi 1 kilo, payudara jadi setengah kilo. Jadi cadangan lemak juga di dalam tubuh kita selama masa trimester tadi 3,5 kilo naiknya. Nah, berapa harus naik? Itu tadi yang dicadangkan. Jadi jika sebelum hamil berat badan ibu kurang atau sebaliknya kegemukan, sebaiknya sesuaikan dulu dengan berat badan normal sesuai klasifikasi berat badan. Ini karena berat badan sebelum hamil ternyata mempengaruhi seberapa banyak kenaikan berat badan yang akan dianjurkan selama hamil. Nah, yang pertama, bila berat badan Anda sebelum hamil normal, maka pertambahan sebaiknya 9 sampai 12 kilo. Kalau misalnya berat badan Anda sebelum hamil dia memang udah berat, maka pertumbuhan sebaiknya 6 sampai 9 kilo aja dalam masa hamilnya. Bila Anda mengandung bayi kembar 2 atau lebih, maka kemungkinan berat badan Anda akan bertambah lebih banyak daripada yang satu bayi. Kebutuhan zat gizi selama hamil. Nah, ini karbohidrat. Karbohidrat itu bentuknya yang dibutuhkan oleh tenaga kita tadi. Yang dibutuhkan karbohidrat itu untuk tenaga kita dapat diperoleh dari misalnya nasi, umbi-umbian, misalnya kentang, singkong, itu untuk tenaga, sumber tenaganya. Sumber proteinnya itu seperti untuk membangun jaringan-jaringan bagian tubuh kita dan juga si janin, itu kegunaannya. Nah, sumber protein hewan, daging, ikan, unggas, dan telur. Sumber protein nabati, misalnya ini jenis kacang-kacangan, kacang tanah, kacang merah, kacang-kacang yang lain. Boleh. Kalau sumber vitamin C, ini tadi yang dibutuhkan ibu hamil ya. Vitamin C-nya misalnya, ini kegunaannya untuk mencegah infeksi. Nanti ketika ada luka, dia cepat sembuhnya kalau kita konsumsi vitamin C. Nah, sumber vitamin C-nya itu kita dapat dari buah-buahan yang berwarna hijau, kuning, bahkan merah, dan sayur-sayuran. Nah, vitamin A-nya ini dibutuhkan untuk perkembangan psikomotor.
dan penglihatan nanti untuk anak bahkan ibu. Sumber vitamin A itu didapat dari buah-buahan berwarna, misalnya minyak ikan, kuning telur. Bahan nabatinya bisa dari wortel, sayuran, dan seperti bayam misalnya kangkung. Buah-buahan yang berwarna merah seperti tomat dan pepaya. Nah, zat besi ini untuk membentuk darah merah kita. Nah, dapat diperoleh dari bahan makanan hewan seperti telur, hati, daging. Bahan makanan nabatinya kacang-kacangan. Memang di situ semua ada zatnya ya. Cairan tubuh yang kita perlukan itu 6 sampai 8 liter. Untuk gunanya itu tadi untuk membersihkan, bahkan menyalurkan makanan yang kita makan, disalurkan, membantu dengan air, disalurkan ke seluruh tubuh. Bahkan untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh itu melalui ginjal tadi ya. Nah, seorang memerlukan sekitar ibu hamil, seorang memerlukan 6 sampai 8 gelas dalam sehari. Mungkin kata ibu tadi lebih. Terlalu lebih juga nggak boleh. Ibu hamil dianjurkan minum 2 liter per hari. Prinsip makan ibu hamil, maka 1 sampai 2 piring lebih banyak dari biasanya sebelum hamil. Maka aneka ragam makanan 4 sampai 5 kali sehari untuk memenuhi gizi ibu selama hamil. Menghindari makanan yang berbumbu, misalnya pedas dan lemak-lemak. Menghindari alkohol karena dapat mengganggu pencernaan dan janin. Sumber air bagi tubuh ada 3 macam, yaitu melalui cairan yang diminum seperti air bersih, susu, sari-sari buah, dan lain sebagainya. Melalui makanan seperti sayur mentah, buah-buahan yang kaya air, sop, dan makanan lain yang mengandung banyak air. Melalui metabolisme dalam tubuh, itu yang dibutuhkan oleh tubuh tadi, sumber airnya. Bisa misalnya jenis yang buah-buah banyak air, itu bisa diperlukan untuk kebutuhan air dalam tubuh kita. Mineral ini dibutuhkan untuk membentuk darah dan tulang. Nah, keseimbangan cairan tubuh, fungsi saraf dan yang sehat, fungsi sistem pembuluh darah, jantung, dan lain-lain. Mineral berfungsi sebagai koenzim, memungkinkan tubuh melakukan fungsinya seperti memproduksi tenaga, tumbuh dan penyembuhan. Ada 15 macam mineral yang dibutuhkan tubuh seperti kalsium, ferro, jodium, mangan, klorin, fosfor, belerang, seng, dan lain-lain. Makanan mengandung mineral di antaranya adalah susu, hati, kuning telur, sayur-sayuran yang berwarna hijau, daging, dan ikan. Nah, manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil. Yang pertama, untuk pertumbuhan janin dan yang ada dalam kandungan, untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu sendiri, supaya luka-luka nanti dalam persalinan lekas sembuh dan dalam masa nifas, dalam masa pemulihan. Contoh menu makanan ibu hamil. Contoh, kalau pagi 150 gram atau sama dengan 1 gelas nasi. Telurnya 60 gram atau 1 butir telur. Tempe 50 gram atau 2 potong tempe. Sayuran 50 gram atau setengah gelas. Minyak 5 gram atau setengah sendok makan. Susu 200 cc atau 1 gelas ya. Kalau jam 10 diperlukan lagi ibu makan nasi, itu 200 gram. Dia lebih ditingkatkan lagi ke siangnya. Itu ikan 50 gram, 1 potong, tempe 50 gram atau 2 potong, sayuran 100 gram atau 1 gelas, pepaya 1 gram atau 1 potong, minyak 10 gram. Nah, di sini dianjurkan pepaya biar kotorannya itu lebih lancar. Dampaknya itu tadi kan keuntungan. Nah, sekarang dampak kalau kita kurang gizi seimbang. Nah, dampaknya itu pengaruh ke ibu hamil. Ibu lemah dan kurang nafsu makan. Nah, pendarahan dalam masa kehamilan, kemungkinan terjadi infeksi tinggi, bahkan anemi dalam masa kehamilan atau kurang darah. Nah, pengaruh waktu persalinan, efek dari kita kurang gizi seimbang, nanti persalinan akan berpengaruh. Yang pertama, persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya atau kurang umur, prematur, perdarahan setelah
persalinan, misalnya udah melahirkan masih ada pendarahan. Nah, pengaruhnya kurang gizi seimbang pada bayi itu biasanya jatuh, nggak bertahan, gugur. Nah, bayi lahir meninggal. Cacat bawaan, misalnya ya cacat bawaan lah, kita udah tahu ya, anemi. Anemi pada bayi, bisa juga kurang darah pada bayinya. Berat badan lahir kurang dari yang diharapkan. Jadi udah cukup umurnya tapi berat badannya sedikit. Harusnya dia paling rendahnya itu 2.800 atau 2,8 kg, itu paling kecil. Iya. Ini yang kita sampaikan. Mungkin tadi Bapak ada ini mau ditanyakan. Silakan Pak. Yang mau ditanyakan itu ini, ketika ibu anak yang dulu yang pernah meninggal itu kan, Iya. ini pun yang kami dulunya itu lari dikasih ASI dari warung itu kan, gara-gara pas dikasih ASI ibunya sendiri itu tubuhnya membiru, itu gendala apa itu gendala? Oh, sebenarnya sih hubungan dari ASI ke itu nggak ada. Yang membiru itu bisa kita risikonya apa sebenarnya perjalanan dia selagi hamil. Itu tadi kan makanya Iya. gizi seimbangnya berpengaruh ke bayi, kan tadi udah kita bacakan. Ya mungkin Ah, dari makanan itu. iya, dari makanan tadi Hmm. bisa asupannya tidak seimbang. Ini kan yang kita bahas gizi seimbang untuk ibu hamil. Memang benar sih kalau dikasih makanan gizi yang seimbang. Ya, Mungkin diharapkan bayinya juga sehat, ibu sehat. Kalau tadi dikasih ASI langsung membiru itu hanya pemikiran Bapak. Sebenarnya nggak ada hubungannya. ASI itu bagus untuk bayi, itu kan dari ibu yang dikasihkan ke bayi. Jadi mungkin dia udah risiko dari bayi dari lahir udah ada riwayat apa sebenarnya proses waktu dia masa hamil. kalau masa hamil ini. Mungkin dari ibu ada pertanyaannya atau kurang jelas tadi yang disampaikan, sudah paham ya? Ya mungkin itu aja yang bisa kita bincangkan. Kalau ini tidak ada, kita tutup. Selamat pagi. Biar akhirnya nanti bayinya lahir dengan sehat dan ibu juga sehat.